Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa maulana Muhammad. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah. Untuk kesempatan kali ini pembahasannya mengenai pengertian dan hukum makanan yang halal dan haram. Makanan yang halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi kecuali ada larangan dari Allah dan Nabi Muhammad. Agama Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk memakan makanan yang halal dan baik. Makanan halal adalah makanan yang didapatkan dan difungsikan melalui syariat yang diridhoi Allah. Sedangkan makanan yang baik adalah makanan yang bergizi atau bermanfaat bagi tubuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Makanan yang enak dan lezat yang kita peroleh dan kita konsumsi belum tentu baik untuk tubuh, dan boleh jadi makanan tersebut membahayakan bagi kesehatan tubuh kita. Selanjutnya, makanan yang tidak halal bisa mengganggu kesehatan rohani. Jenis makanan halal. Makanan dikatakan halal paling tidak harus memenuhi 3 kriteria, yaitu halal zatnya, halal cara memperolehnya, dan halal cara pengolahannya. 1. Halal zatnya. Makanan yang halal menurut zatnya adalah makanan yang dari dasarnya halal untuk dikonsumsi dan telah ditetapkan kehalalannya dalam kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Contohnya adalah daging sapi, ayam, kambing, buah-buahan seperti apel, kurma, anggur, dan lain sebagainya. 2. Halal cara memperolehnya, yaitu makanan yang didapat dengan cara yang baik dan sah menurut syariat Islam. Makanan akan menjadi haram apabila cara memperolehnya dengan jalan yang batil, karena itu bisa merusak tubuh kita dan merugikan orang lain serta dilarang oleh syariat. Contoh cara memperoleh makanan dengan cara yang baik adalah dengan cara membeli dengan uang sendiri, bertani, hadiah, dan lain sebagainya. Adapun dari makanan yang diperoleh dari makanan yang batil adalah dengan cara mencuri, merampok, menyamun, dan lain sebagainya. 3. Halal cara pengolahannya, yaitu makanan yang semula halal dan akan berubah menjadi makanan haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya buah anggur. Makanan ini halal tetapi karena telah diolah menjadi minuman keras maka minuman ini menjadi haram. Dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 157 yang artinya, yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pengertian makanan haram. Makanan yang haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk dikonsumsi, dan apabila tetap dikonsumsi akan mendapatkan dosa kecuali dalam keadaan terpaksa, serta banyak sekali madratnya daripada hikmahnya. Jenis makanan haram. Makanan yang haram dalam Islam dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ada yang diharamkan karena zatnya. Artinya adalah sumber makanan tersebut memang sudah haram dari diperolehnya, seperti bangkai, darah, babi, anjing, khamar, dan lainnya. Ada yang diharamkan karena suatu sebab yang tidak berhubungan dengan zatnya. Maksudnya asal makanannya adalah halal, akan tetapi dia menjadi haram karena adanya suatu sebab yang sesungguhnya tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Misalnya, makanan hasil dari mencuri, upah melakukan perzinahan, sesajen perdukunan. Adapun makanan yang diharamkan dalam syariat Islam adalah sebagai berikut. 1. Bangkai. Bangkai adalah semua hewan yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i dan juga bukan hasil perburuan. Sebagaimana firman Allah, Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Jenis-jenis bangkai berdasarkan ayat-ayat tersebut yaitu
Al-Munhanikoh, yaitu binatang hewan yang mati karena tercekik. Al-Mauquzah, yaitu binatang yang mati karena terkena pukulan keras. Al-Mutarodiyah, yaitu binatang yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi. An-Natihah, yaitu binatang yang mati karena ditanduk oleh binatang lainnya. Binatang yang mati karena dimangsa oleh binatang buas. Semua binatang yang mati tanpa penyembelihan, misalnya disetrum. Semua binatang yang disembelih dengan sengaja tidak membaca basmalah. Semua binatang yang disembelih untuk selain Allah. Semua bagian tubuh binatang yang terpotong, terpisah dari tubuhnya. Namun terdapat 3 bangkai halal dimakannya itu. 1. Bangkai ikan, karena dia termasuk hewan air dan telah berlalu penjelasan bahwa semua hewan air adalah halal bangkainya kecuali kodok. 2. Bangkai belalang. Berdasarkan hadits Ibnu Umar secara marfu, dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah, adapun kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Dan adapun kedua darah itu adalah hati dan limfa. Hadis Ahmad dan Ibnu Majah. 3. Bangkai janin yang berada dalam perut hewan yang disembelih. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Sunan kecuali An-Nasa petik terbalik ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penyembelihan untuk janin adalah penyembelihan induknya. Maksudnya, jika hewan yang disembelih sedang hamil, maka janin yang ada dalam perutnya halal untuk dimakan tanpa harus disembelih ulang. 2. Darah, yakni darah yang mengalir dan terpancar. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 145. Dikecualikan darah yang sudah menjadi daging seperti hati dan limfa sebagaimana ditunjukkan dalam hadits Ibnu Umar yang baru berlalu. Juga dikecualikan darinya darah yang berada dalam urat-urat setelah penyembelihan. 3. Daging babi. Semua jenis daging yang berasal dari babi adalah haram karena di dalam daging babi terdapat cacing pita yang sangat berbahaya bagi manusia walaupun sudah dimasak sampai matang. Apabila daging babi diolah menjadi barang lain yang berhubungan dengan manusia, tetap barang tersebut hukumnya haram. Contohnya kosmetik dari minyak babi yang ada di negara Cina dan Inggris. 4. Khamar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran Al-Maidah ayat 90. Dan dalam hadits riwayat Muslim dari Ibnu Umar, semua yang memabukkan adalah haram dan semua khamar adalah haram. Hal ini juga berlaku untuk semua makanan dan minuman yang bisa menyebabkan hilangnya akal, mabuk, seperti narkoba dengan seluruh jenis dan macamnya. 5. Semua hewan buas yang bertaring. Dan dalam riwayat Muslim, semua hewan buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Jumhur ulama berpendapat haramnya berlandaskan hadis di tadi dan hadis-hadis lain yang semakna dengannya. 6. Semua burung yang memiliki cakar, yaitu semua burung yang memiliki cakar yang kuat yang dia memangsa dengannya, seperti elang dan raja wali. Jumhur ulama dari kalangan imam 4 kecuali Imam Malik dan selainnya menyatakan pengharamannya berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Beliau, Nabi, melarang untuk memakan semua hewan buas yang bertaring dan semua burung yang memiliki cakar. Hadis riwayat Muslim. 7. Jalalah, yaitu hewan pemakan kotoran manusia atau binatang, baik berupa onta, sapi, dan kambing, maupun yang berupa burung, seperti garuda, angsa, yang memakan feses dan sebagian gagak. Beberapa masalah yang berkaitan dengan jalalah. Tidak semua hewan yang memakan feses masuk dalam kategori jalalah yang diharamkan, akan tetapi yang diharamkan hanyalah hewan yang kebanyakan makanannya adalah feses dan jarang memakan selainnya. Jika jalalah ini dibiarkan sementara waktu hingga isi perutnya bersih dari feses, maka tidak apa-apa memakannya ketika itu. 8. Bagol. Dia adalah hewan hasil kawin silang antara kuda dan keledai. 9. Anjing. Para ulama sepakat akan haramnya memakan anjing. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah bahwa anjing termasuk dari hewan buas yang bertaring yang telah berlalu pengharamannya. 10. Kucing baik yang jinak maupun yang liar.
Diharamkannya memakan kucing karena dia termasuk hewan yang bertaring dan memangsa dengan taringnya. Manfaat makanan halal. Makanan yang halalan thayyibah atau halal dan baik serta bergizi tentu sangat berguna bagi kita, baik untuk kebutuhan jasmani dan rohani. Di antara beberapa manfaat menggunakan makanan dan minuman halal, yaitu 1. Membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari. 2. Dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani. 3. Mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Mendapatkan iman dan ketakwaan kepada Allah. 5. Tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. 6. Rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia akhirat. Mudarat makanan haram. Makanan dan minuman haram selain dilarang oleh Allah juga lebih banyak mengandung mudarat kejelekan daripada kebaikannya. Ada beberapa mudarat lainnya, yaitu 1. Doa yang dilakukan oleh pengkonsumsi makanan dan minuman haram tidak mustajabah makbul. 2. Uangnya banyak namun tidak barokah, diakibatkan karena setan mengarahkannya kepada kemaksiatan dalam penggunaan uang tersebut. 3. Rezeki yang haram tidak barokah dan membuat hidup penggunanya tidak tenang. 4. Nama baik, kepercayaan, dan martabatnya jatuh bila ketahuan. 5. Berdosa karena telah melanggar aturan Allah. 6. Merusak secara jasmani dan rohani kita. Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai pengertian dan hukum makanan yang halal dan haram. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab.